Petualangan Bahari kali ini akan menjelajah ke Kepulauan Krakatau. Start dari Pelabuhan Canti, Lampung Selatan, kami berangkat pukul 7 pagi. Mengingat tidak ada kehidupan di 4 daratan Kepulauan Krakatau, kami harus bawa banyak persiapan untuk di sana. Pagi ini kita akan ke Kepulauan Krakatau dan sekarang saya masih ada di Pelabuhan Canti. Cuaca pagi ini sih kayaknya kurang cerah ya, makanya saya mau pakai pelampung supaya lebih aman. Melintasi Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kapal dengan kekuatan 45 PK ini butuh waktu sedikitnya 4 jam untuk sampai di Rakata atau Krakatau Besar. Kami ditemani 2 jagawana dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kehutanan Lampung, Bambang Ariwibowo dan Mandri Julianto, yang bertugas juga sebagai fungsional pengendali ekosistem hutan. Di perjalanan, kami melintasi beberapa pulau seperti Pulau Sebuku Besar, Sebuku Kecil, dan juga tak ketinggalan Pulau Sibesi yang dihuni 57 kakak dalam 4 dusun yang ada di sini. Mas, kalau ini namanya pulau apa? Ini Pulau Sembesi, Mbak, yang ini. Sembesi? Iya, Sembesi. Kalau yang di sana itu Krakatau ya? Iya, yang di ujung itu Krakatau itu. Kita masih berapa lama lagi Mas sampai Krakatau? 2,5 jam sampai 3 jam, Mbak. Menurut Ahyar Sang Nahkoda, kapal patroli yang kami tumpangi ini merupakan salah satu alat transportasi masyarakat Sibesi dan Sebuku untuk hilir mudik dari dusun ke kota terdekat yakni Kalianda via Pantai Canti. Ada juga yang biasa menggunakan sampan pribadi seperti nelayan ini, meski butuh waktu tempuh hampir 5 kali lipat dari kecepatan speedboat yang kami tumpangi. Melihat kami melintas, para nelayan ini pun tak kehabisan akal untuk cari kesempatan mempercepat laju sampan mereka. Jadi lebih cepat kan? Selang 3 jam kemudian, kemegahan puncak Anak Krakatau mulai nampak dari kejauhan. Sudah sekali, sebentar lagi kita mau nyampe di Kepulauan Krakatau. Dan Kepulauan Krakatau itu terbagi dari 4 pulau. Yang pertama yang agak pendek itu namanya Pulau Panjang, sedangkan yang di belakangnya itu namanya Pulau Rakata. Untuk yang di tengah itu namanya Pulau Anak Krakatau dan itu salah satunya yang masih aktif. Kalau yang paling pojok kanan ini namanya Pulau Sertung. Nah, sebelum kita keliling-keliling Kepulauan Krakatau, kita mau mampir dulu di pos jaga konservasi yang adanya di Pulau Sertung. Tak terasa 4 jam sudah kami mengarungi lautan nan biru dan akhirnya sampai di bibir pantai Pulau Sertung, salah satu pulau dari Kepulauan Krakatau. Pos petugas konservasi cagar alam laut ini akan jadi rumah kami selama beberapa hari mendatang. Maklum, ini satu-satunya atap untuk berteduh di Kepulauan Krakatau. Tentunya selain hunian ala kadarnya yang dibangun para nelayan yang biasa menepi di Sertung selama mencari hasil laut di sini. Memandangi Anak Krakatau yang sudah di depan pelupuk mata membuat kami jadi penasaran dan tak sabar untuk segera menginjakan kaki di sana dan melihat gunung berapi yang masih aktif itu dari jarak dekat.
Meski terlihat dekat, kami tetap harus menumpangi kapal menyeberang masuk ke kawasan gunung berapi ini. Pasca letusan dahsyat tahun 1883, keseluruhan pulau ini muncul dengan sendirinya karena proses alam yang berlangsung sekitar 50 tahun. Kala itu, Krakatau terpecah belah dan menenggelamkan 2/3 bagian tubuhnya. Kemudian, tepat 29 Desember 1927, anak Krakatau lahir di tengah-tengah kaldera pada kedalaman laut 188 meter. Lalu muncul ke permukaan pada awal tahun 1930 dari aliran lava yang sifatnya membangun dari setiap letusan berkala yang terjadi per tahun. Perbedaannya gunung vulkanik yang masih aktif dengan yang tidak. Kalau yang ini kan gunung anak Krakatau itu masih aktif, jadi dia berwarna agak kemerah-merahan. Kelihatan kan perbandingannya sama yang di sebelahnya itu. Indonesianya apa? Ketapang, Cemara. Kesan unik dan sedikit aneh menyergap ketika kami mulai menyelam masuk mendekat gunung vulkanik yang masih aktif ini. Ternyata di tengah tanah tandus terdapat vegetasi baru yang tumbuh lebat. Hutan kasuarina atau cemara laut tumbuh secara alamiah karena proses hujan yang membawa uap air dari Samudra Hindia. Sesekali diselingi mandi terik matahari dan pastinya tak lepas dari peran serta angin timur yang kuat berhembus yang mampu merangsang pertumbuhan akar dan ranting. Namun kendala kadar suhu dengan titik terendah 26 derajat Celcius menyebabkan pepohonan sulit merambat. Ditambah lagi letupan-letupan kecil masih sesekali terjadi. Alhasil lava dan abu batu yang dimuntahkan anak Krakatau menghalangi perkembangbiakan tumbuhan lebih lanjut. Loh Mas, ini kok bisa ada yang tandus sebagian? Gimana ceritanya Mas? Ini tekstur tanahnya memang seperti ini Mbak di Krakatau. Heeh. Jadi ini kan tanah ini berasal dari lava yang keluar dari bawah, kemudian ke atas lama-lama membeku seperti jadi pasir seperti ini. Oh, jadi emang karena panas itu ada sebagian yang tandus, sedangkan di sananya? Iya, ini hanya tumbuh-tumbuhan tertentu aja yang bisa hidup di sini. Dari kaki anak Krakatau, kami mengumpulkan tenaga dan semangat untuk sampai di titik paling dekat dari puncak anak Krakatau. Kelihatan capek nggak? Capek banget. Baru 2,5 jam sih. Untuk sampai ke atas masih 2 jam lagi. Kemiringan sekitar 45 derajat ini jelas menguras keringat. Satu jam lagi terlewati. Berarti tinggal 1,5 jam. Capek banget. Namun semuanya seakan terbayar kala tiba di titik puncak pertama anak Krakatau. Suguhan indah bak lukisan sang pencipta membuat kami betah berlama-lama di sini. Sempat membuat kami lupa untuk tetap hati-hati mengingat permukaan yang kami pijak rawan gempa. Ya, kawasan ini memang tak sembarang bisa dikunjungi. Untuk itu, getaran demi getaran anak Krakatau dipantau dengan alat pemantau aktivitas gempa, gas, dan cuaca dari titik terdekat mulut anak Krakatau.
Ini merupakan batas terakhir kalau kita mau ngelihat kawah dari Gunung Anak Krakatau. Kita tuh sebenarnya nggak bisa ke sana karena selain kemiringannya, suhunya juga masih panas banget dan itu masih rawan gempa. Ternyata nanti malam kita masih ada kegiatan lagi, mau nyari kepiting Krakatau di Gunung Krakatau Besar. Dapat satu Pak, karungnya mana Pak? Kala Mentari kembali ke peraduannya, sebuah kehidupan lain dijumpai di Kepulauan Krakatau. Ya, malam ini kami bertualang ke Pulau Rakata Besar untuk mencari keberadaan kepiting Krakatau yang konon tergolong langka. Kita udah sampai di Pulau Krakatau Besar dan di sini saya mau cari kepiting Krakatau yang katanya unik banget ya Mas ya? Iya. Apa sih Mas keunikannya dibanding kepiting lain? Kepiting ini hidupnya namanya kepiting darah, hidupnya di pesisir pantai di sekitar batu. Hidup secara nokturnal, yaitu hidup beraktivitas di malam hari, yang digunakan untuk istirahat. Tapi bentuknya itu seperti apa Mas? Bentuknya seperti kepiting kebiasaan, teman ini agak besar sedikit. Warnanya? Warnanya hitam, tapi kalau sudah direbus kemerahan. Oh gitu. Kita bisa cari nelayan yang suka nyari kepiting. Oh, biasanya banyak di sini Mbak, biasanya. Kita cari ya Mas. Oke. Selamat malam Pak. Malam. Ketemu lagi kita. Ya. Coba. Bapak nelayan pencari kepiting Krakatau ya Pak? Iya. Udah berapa lama Pak di sini? Baru 1 malam. Bedanya sama kepiting-kepiting lain selain warnanya ini agak merah tua tapi agak ungu-ungu gelap. Terus yang di bawah ini ngebedain antara jantan sama betina. Kalau ini jantan karena segitiganya ini kecil. Kalau yang betina dia sini agak melebar. Kepiting Krakatau biasanya bersarang di lubang, bawah kayu, atau di sekitar pinggir pantai. Habitatnya ribuan di sini. Hidupnya nomaden. Ini Pak, banyak Pak. Kami panen besar malam itu. Ini mau mendekat. Ini Pak. Ini. Yang ini dia nggak mungkin bisa nyakitin. Pada dasarnya, kepiting Krakatau dilarang untuk diburu. Mengingat Krakatau merupakan kawasan cagar alam dan cagar alam laut yang dilindungi. Jadi siapapun tidak diizinkan mengurangi atau menambah apapun yang ada di kepulauan ini. Aduh, angkat Pak, buka. Namun sebagian kalangan acuh tak acuh soal legalitas aktivitas ini. Ada yang tak peduli dan ada juga yang memang tidak tahu menahu soal aturan main tersebut. Biasanya lagi-lagi ekonomi jadi alasan. Senang banget abis berjam-jam bergulat sama capit-capit kepiting. Akhirnya kita dapat 2 karung. Yuk kita lihat hasil pencarian malam ini. Ada berapa kilo nih Pak kira-kira Pak? Paling 3 kilo. 3 kilo ya. Bapak habis nangkap ini Bapak balik atau masih nginep lagi nih? Ya mau nginep lagi. Biasanya berapa hari sih Pak? 3 hari. 3 hari, ini baru semalam ya Pak ya? Ya, Berarti masih 2 malam lagi. malam lagi.
Biasanya Bapak tuh bisa kapan aja ke sini atau gimana, Pak? Kadang-kadang sebulan tuh 3 kali. 3 kali. Iya. Itu ada musimnya atau Ada. gimana? Kalau lagi musim terang bulan itu dia itu nggak mau keluar. Oh, nggak mau keluar. Dan ini cuma adanya malam aja ya, Ya. Pak? Malam semakin larut dan waktu juga yang memisahkan kami. 3 ya, Mas? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Permisi. Ya. Coba ya. Iya, Lumayan, saya kan ikut nangkep ya, jadi kan juga mau dapat hasilnya dong. Ketika kembali ke pos Jagawana tempat menginap kami, bukan berarti kita bisa langsung istirahat. Kenapa? Yap, ke Labang. Jaga malam kalau nginep di sini itu merupakan keharusan, dan sialnya malam ini saya mesti jagain teman-teman saya nih 2 lagi tidur. Karena dia bisa di sini tuh banyak labang dan bisa ada di mana aja. Ayo Bapak, bangun dong. Ambilin ini, ambilin ini. Aduh. Buang kali ya. Ya, inilah waktu yang pasti kalian tunggu-tunggu karena saya akan segera mengundi pemenang Grand Prize dari acara Kuis Petualang Bahari. Siapa yang menang? Nanti kita akan lihat di acara undian, tapi sebelumnya saya mau ngasih informasi dulu karena yang menang ini nantinya akan ikut bersama saya berpetualang ke Laut Nusantara, ikut juga dalam proses tayangan produksi Petualang Bahari dan pastinya masuk TV. Jadi siapkan ya diri Anda ya. Kita lihat pemenang di bawah ini, kita undi ya. Oke, stop. Ya, pemenangnya adalah 0813 1034 sekian atas nama Siti Fatimah dari Jakarta, dan satu lagi 0813 3607 atas nama Anton Hermanto dari Surabaya. Selamat ya buat para pemenang. Siapkan diri kalian, fisik tentunya dan juga batin, karena akan ikut berpetualang bersama saya. Kemana dan di mana? Tunggu tanggal mainnya. Dadah. Aku nggak mau syuting, aku capek. Itu namanya Pulau Serdang. Nah, kita akan menuju ke sana. Saya gua Sertung. Oke. Kita akan mampir ke sana ke